Ketika mayoritas pemimpin dunia terkenal dengan gaya hidup mewah dan fasilitas berlimpah, di wilayah Tenggara Amerika Selatan terdapat seorang tokoh dunia bernama Jose Mujica, yang memiliki gaya hidup sederhana. Ia adalah Presiden Uruguay ke-40, yang menjabat dari Maret 2010 hingga Maret 2015. Dan dianggap sebagai presiden termiskin di dunia. Meskipun ia mendapat gaji sebesar $12.000 per bulan, atau setara dengan 116 juta rupiah di masa itu, Mujica hanya mengambil sekitar $800 atau sekitar 7,7 juta rupiah dari total gajinya. Sebanyak 90% dari gajinya ia gunakan untuk membantu warga miskin melalui sumbangan pribadinya. Dan membantu usaha kecil yang membutuhkan bantuan keuangan. Ia juga memilih untuk tinggal di rumah pertanian sederhana di luar ibu kota Montevideo, bersama istrinya dan bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, termasuk menggarap lahan pertanian dan menanam bunga untuk dijual ke pasar lokal. Mobil tua buatan tahun 1987, yang menjadi satu-satunya harta berharga Mujica, selalu menemaninya kemanapun ia pergi. Dan ia menolak tawaran sebesar $1 juta untuk menjualnya. Semua tindakan Mujica tersebut tidaklah untuk pencitraan. Sebagai presiden, Mujica tidak pernah lupa pada akarnya, tempat di mana ia tumbuh dan menjalani masa lalu yang sangat sulit. Sejak kecil ia sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Orang tuanya merupakan keluarga miskin yang hidup di pinggiran kota Montevideo. Saat Mujica berusia 5 tahun, ayahnya mengalami kebangkrutan dan meninggal beberapa bulan kemudian. Akhirnya, sejak kecil ia harus membantu keluarga, dengan bekerja sebagai pengantar barang untuk sebuah toko roti di tempat itu. Menurut catatan biografi tokoh dunia, selama bertahun-tahun Uruguay berada di bawah tekanan kediktatoran, yaitu sekitar tahun 1970-an hingga tahun 1980-an. Saat itu, Mujica yang masih muda merupakan bagian dari kelompok gerilyawan Tupamaros, sebuah gerakan yang dianggap melakukan berbagai tindakan melawan hukum. Akibatnya, Mujica harus mendekam di penjara selama 14 tahun. Setelah dibebaskan, ia menjadi bagian dari koalisi partai sayap kiri, yang dikenal sebagai Partai Utama. Dan setelah beberapa tahun menjabat sebagai senator, ia terpilih menjadi Presiden Uruguay ke-40, pada 1 Maret tahun 2010. Selama menjabat menjadi orang nomor 1 Uruguay, ia memutuskan untuk hidup sederhana. Daripada sekedar meningkatkan gaya hidupnya, ia lebih mementingkan berbuat lebih banyak kepada orang yang membutuhkan, dengan gaji kepresidenannya. Semoga informasi ini bermanfaat, dan menambah pengetahuan baru bagi Anda semua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share untuk berbagi informasi bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.